Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat, yang malam hari ini diwakili oleh tim kampanyenya. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian yang saya hormati pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih Bapak, beserta tim kampanye dan para pendukungnya. Sahabat saya, Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, juga Forum Pimpinan Komunikasi Pemerintah Daerah, perwakilan dari Kodam Jaya, Pemprov DKI Pak Kaban Kesbang, kemudian juga pimpinan-pimpinan partai politik, pengusung dan pendukung yang malam hari ini juga hadir, teman-teman KPU serta teman-teman media hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka memulai tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 putaran yang kedua. Bapak sekalian, agenda pada malam hari ini adalah rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur peserta pemilihan gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Seperti kita sudah ketahui bersama bahwa kita sudah menyelesaikan pelaksanaan Pilkada DKI putaran pertama dengan segala dinamikanya, dan KPU Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual dan berjenjang, yang dimulai dari penghitungan suara di TPS, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan kemudian rekapitulasi di tingkat kota, dan pada akhirnya kemudian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Kalau kita review kembali hasil rekapitulasi kita di tingkat Provinsi DKI Jakarta yang juga sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI pada hari Minggu tanggal 26 Februari yang lalu, maka kita mendapatkan hasil bahwa pasangan calon nomor urut 1, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni, memperoleh suara sebanyak 937.955 atau 17,07%. Kita perlu memberi apresiasi kepada pasangan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibu Silviana Murni. Kemudian yang kedua, pasangan nomor urut 2, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama dan Bapak Jarod Saiful Hidayat, memperoleh suara sebesar 2.364.577 atau 42,99%. Kemudian pasangan nomor urut 3, pasangan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, memperoleh suara sebesar 2.797.333 atau 39,95%. Kalau kita simak Bapak sekalian, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kita tidak ada yang meraih suara lebih dari 50%, yang menjadi persyaratan bagi pasangan calon gubernur wakil gubernur untuk ditetapkan
menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih sebagaimana diatur di dalam undang-undang kekhususan kita, Undang-Undang 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui di dalam pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa pasangan calon gubernur, wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Dan kemudian di ayat 2, dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua. Oleh karena itu kemudian kita memastikan bahwa Pilkada DKI berlangsung 2 putaran. Pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kami akan melakukan penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menjadi peserta di dalam pemilihan gubernur wakil gubernur DKI Jakarta 2017 di putaran kedua. Namun sebelum SK kami bacakan, mari sama-sama kita buka rapat pleno terbuka ini dengan sama-sama membaca basmalah. Akan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua sudah sama-sama mengetahui putaran pertama pelaksanaan pilkada berjalan secara lancar, aman dan damai. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya perlu mengapresiasi kepada masyarakat Jakarta yang tingkat partisipasinya pada pilkada kali ini itu cukup tinggi sekali dibandingkan dengan pilkada tahun 2007 dan kemudian pilkada tahun 2012 atau juga pemilu legislatif, pemilu presiden sebelumnya. Maka pilkada DKI 2017 itu angka partisipasinya paling tinggi dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ini semua tentu berkat kerja keras dari tim pasangan calon gubernur nomor urut 1, 2, dan 3, dan juga kemudian kerja keras para penyelenggara, dan tentu saja berkat bantuan teman-teman media yang tidak henti-hentinya menginformasikan, mengedukasi masyarakat, memberitakan berbagai kegiatan tahapan-tahapan Pilkada DKI Jakarta. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan hari ini kami atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk menghadirkan pelaksanaan Pilkada DKI yang mendapatkan apresiasi banyak kalangan. Bapak Ibu sekalian, selain banyak apresiasi, selain juga ada prestasi, tetapi juga tentu ada sejumlah evaluasi. Nah, oleh karena itulah pada putaran pertama kami melakukan banyak evaluasi, baik evaluasi internal di kalangan para penyelenggara, evaluasi yang melibatkan badan pengawas pemilu, evaluasi yang melibatkan tim pasangan calon, dan juga kemudian kami juga melakukan konsultasi dan juga evaluasi dengan KPU RI. Sejumlah evaluasi yang kami terima, baik dari pasangan calon, dari Bawaslu, dan juga dari internal kami, setidaknya ada beberapa hal yang ini juga sering kami sampaikan. Yang pertama yang dievaluasi dalam rangka peningkatan kualitas untuk pilkada putaran kedua adalah pertama terkait dengan sumber daya manusia. SDM penyelenggara dari tingkat provinsi, tingkat kota, kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat KPPS perlu dilakukan evaluasi untuk peningkatan kualitas. Evaluasi mencakup 3 hal yang menjadi kriteria parameter evaluasi kami. Yang pertama adalah terkait dengan integritas, kedua terkait dengan netralitas, dan yang ketiga terkait dengan profesionalitas. Atas dasar ketiga parameter inilah kami melakukan evaluasi terhadap penyelenggara di bawah. Ada persoalan-persoalan karena ketidakfahaman atau terkait dengan masalah netralitas, ketidakfahaman penyelenggara, maka kemudian ada hak-hak konstitusional warga yang kemudian tidak terfasilitasi hak pilihnya. Hal ini tidak boleh terjadi pada putaran kedua. Oleh karena itu, kami sangat serius untuk mengevaluasi petugas. Kalau kemudian dari sisi ketiga hal ini bermasalah,
maka kami tidak segan untuk mengevaluasi dan kemudian mengganti petugas itu, tidak akan ditugaskan kembali pada putaran yang kedua. Dan juga kemudian yang akan kami benahi terkait dengan peningkatan SDM ini adalah pembenahan di dalam bimbingan teknis. Pemberian bimbingan teknis yang lebih intensif dan lebih sistematis, maka kemudian diharapkan Provinsi DKI bukan regulator pelaksanaan pilkada. Regulatornya adalah KPU RI. Undang-undang yang sudah ada dan kemudian dibuatkan turunannya dalam bentuk peraturan KPU, itulah yang menjadi landasan, menjadi acuan bagi kami untuk membuat ketentuan yang bersifat teknis. Oleh karena itulah kemudian KPU membuat ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dan juga sudah ada di dalam undang-undang. Itulah yang kami terjemahkan di dalam SK yang tadi baru ditetapkan. Bapak Ibu sekalian, kembali ke fokus persoalan kita pada malam hari ini, yakni penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur, wakil gubernur putaran DKI Jakarta putaran yang kedua. Kami juga sudah menerbitkan SK dan SK-nya akan dibacakan oleh Ketua Pokja Pemungutan dan Penghitungan Suara, Ibu Betty Epsilon Idrus. Saya persilahkan, Bu Betty. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 48-KPTS-KPU-Prov.010-2017 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017 putaran kedua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan 1. Surat KPU nomor 171/KPU-2/2017 tanggal 20 Februari 2017 tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kedua, keputusan KPU Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 40/KPTS/KPU Prov 010/2017 tanggal 26 Februari tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017. Ketiga, surat Mahkamah Konstitusi nomor 26-PAN.MK-3-2017 tentang informasi perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi. Memutuskan menetapkan penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017 putaran kedua. Ke-1, menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017 yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama untuk mengikuti pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2017 putaran kedua. Kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk mengikuti putaran kedua sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah sebagai berikut. 1. Calon gubernur Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM dan calon wakil gubernur Dr. Andes Jarod Saiful Hidayat MS dengan partai pengusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Golongan Karya, dan Partai Nasdem. Kedua, calon gubernur Anies Rashid Baswedan PSD dan calon wakil gubernur Sandiaga Salahuddin Uno MBA dengan partai pengusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2017
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sumarno, ditandatangani. Sekian. Ya, tepuk tangan Bapak sekalian. Atas nama KPU Provinsi DKI Jakarta.